A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulamihi fid darin amin. Hazimatul ahzabi, kehancuran pasukan gabungan musuh. Wa laqad balagha min khaufihim, sungguh telah mencapai saking takutnya mereka, an kana raisuhum, bahwa pimpinan umum mereka Abu Sufyan yaqulu lahum, berkata bagi mereka ketika sahabat Nabi mungkin memantau, dia ta'arraf kullun minkum akhahu, hendaklah mengenali masing-masing kalian akan temannya. Siapa kawan dihiga itihi dan duwi, kalau kau ada dari kaum muslimin yang menyamar lah. Wal yumsik biyadihi, dan pegang tangannya, acak tangannya, hadaran, karena khawatir, min an yadkhula bainakum aduun, karena khawatir daripada masuknya di antara kalian aduun, musuh. Yang sampai ada orang menyusup. Waqad halla iqala ba'irih, dan dia sedang sedangkan dia sambil halla, melepaskan, iqala ba'irihi, pengikat ontanya. Jadi onta itu berpasung, betisnya di jarat orang supaya jangan berdiri, lalu dipacol jaratan betisnya itu. Nah, jadi hendak bulik artinya kan sambil memasani kepada anak buahnya agar waspada. Yuridu an yabda'a birrahil, dia ingin mulai berangkat atau dia ingin mulai berangkat pulang. Jadi siap-siap nak bulikan, menyempuni saudara lawan kendaraan dan barang bawaannya. Faqala lahu Safwan bin Umayyah, maka berkatalah kepadanya Safwan bin Umayyah. Nah, ini kan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kan mati sudah. Ada anaknya pula ngarannya Safwan. Innaka ra'isul qaum, sesungguhnya engkau adalah pemimpin pasukan. Pimpinan umum pasukan, panglima tertinggi. Fala tatrukhum, maka janganlah engkau tinggalkan mereka. Watam dia, sambil engkau berangkat. Artinya bila anak bulikan tu, anak buah aku bolakan dulu. Sudah anak buah yang siap bulikan, ya bulik dia ni seorang berdahulu bulik. Panazala Abu Sufyan, maka turunlah Abu Sufyan jadi bulik. Artinya kan kepala rombongan harus bertanggung jawab, jangan langsung meninggalkan ke anak buah. Nah, dia turun, wa adzana birrahil, dan dia pun adzana birrahil, memanggil atau mengumumkan birrahil, untuk pergi, untuk berangkat. Wa taraka Khalid bin Walid, lalu dia tinggalkan Khalid bin Walid. Lalu ini dipercaya sebagai orang yang pemberani kan di antara mereka, Khalid bin Walid, fi jama'atin, bersama sekelompok, liyahmu, untuk menjaga zuhural murtahilin, belakang orang-orang yang pulang. Artinya kalau ada serangan bahajud, maka Khalid bin Walid bersama kelompoknya ini akan menghadapinya. Hatta la yudhamu, agar mereka tidak diserang secara tiba-tiba, min waraihim, dari belakang mereka. Agar tidak diserang tiba-tiba, min waraihim, dari belakang mereka, karena ada nama menjaga menjaga keamanannya. Nah, itu deh. Ini tahun tatib perang. Wa azzahallahu, dan Allah Ta'ala hilangkan, anil muslimin, daripada orang-orang Islam, hadil gummata, ini kesedihan, allati, yang mana, tahazzaba fiha, yang telah berkelompok, bergabung padanya kesedihan khawatir kalah kan, kesedihan khawatir dikuasai musuh. Al-ahzabu, pasukan gabungan, orang yang banyak kan bergabung hendak menghancur lawan kota Madinah, nah di situ kaum muslimin. Min Arabin, ada orang yang Arab, wa Yahudin, dan orang Yahudi.
Isim jenis itu Yahudi inilah. Lain nama seorang. Isim jenis artinya nama orang banyak. Alal muslimin atas orang Islam. Jadi bangsa Arab dan bangsa Yahudi bergabung hendak menghancurkan kaum muslimin. Walaula lutfullahi, jikalau tidak ada kelembutan Allah, wa inayatuhu dan pertolongan Allah bihadzal dini terhadap agama ini. Jangan nyangka dengan itu habisan hancur. Karena hitung akal kan, hitung kekuatan, menang sudah musuh. Tapi mereka kalah dengan taktik. Minnata minhu wa fadlan, karunia dari Allah dan kemurahan dari Allah. Lasa'atil halu, tentulah akan jelek keadaan kaum muslimin. Nah, jangan nyangka ada Tuhan namanya menyelamatkan, maka akan terjadi kocar-kacir, porak-porandak kota Madinah diserang oleh orang-orang kafir. Wa kana jala'ul ahzabi, dan adalah terusirnya pasukan gabungan musuh fi dzilqa'dati. Itu kejadian mereka kalah itu dan mereka pulang dengan tangan hampa itu di bulan Dzulqa'dah. Wa laqad saddaqallahu ta'ala, sungguh telah membenarkan Allah Ta'ala. It sammahu, ketika Allah namakan itu nikmatan, sebagai nikmatan. Allah Ta'ala benarkan itu sebagai kenikmatan. Allah Ta'ala sebut sebagai kenikmatan. Benarlah Allah Ta'ala menyebut itu sebagai kenikmatan. Biqaulih, dengan firman-Nya fi surat Ahzab, pada suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Di mana nang mengalami ini kan benar sanang benar lah ketika dipandiri Allah Ta'ala dengan firman-Nya ini. Ingatlah nikmat Allah Ta'ala sekalian, id ja'atkum junudun, ketika datang kepada kalian beberapa pasukan, ribuan dari gabungan pasukan tadi. Fa arsalna 'alaihim rihan, kami kirimkan atas mereka pasukan yang banyak tadi, rihan, angin, wa junudan, dan tentara, lam tarauha, yang tidak mereka lihat. Mungkin malaikat kalau lah Allah kirimkan selain angin. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan Allah selalu mengetahui, selalu melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi semuanya terpantau oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa takut, karena aku, kata Allah Ta'ala, akan memantau ya buhanmu. Kada yang dikalahkan ikam. Id ja'ukum min fawqikum, ketika datang mereka dari atas kalian. Itu buhan Arab. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, bukan Yahudi, siap juga anak menghantam dari bawah. Wa id zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir, dan ketika mata tertuju kepada musuh, kepada musuh, punya musuh depan nang diawasi lagi. Kalau-kalaunya datang tiba-tiba, kalaunya datang menyerang. Wa balagatil qulubul hanajir, dan sampailah segala hati kalian ke tenggorokan. Saking kata takutanan tuh, jangannya hati tuh berjalan kan, hatinya naik ke atas sampai ke gulu, sangkut di gulu hatinya, ada apa pacol kan. Saking takutannya tuh anak-anak buka hati ini pada diri manusia. Kayak apa kan gambaran takutannya nih lah. Nah, bila diubun nih aku bina aja kata takutanan. Apa musuh saya banyak kan, mengguriak maksudnya kan. Nah, makanya baparang bereten mantap ciling-ciling lah nih. Nah, tamu timpasnya, nah, saya ikongin lah, orang gila, mau parang lah, tahu tanan beriten orang, bigir tuh, alam lo nih, mau ada jegau di sini mana nih, ngajak jegaunya, ini mah depi kan, pikir juga nang jegau nih nang bersiap-siap juga kan, betul senjata juga, tangan kosong pikir deh, nah itu kan, apalagi ini banyak orangnya, nah, itu ada tahu tanan bener, ya paling melihat pemandangan itu kan, ya tadi, jakanya hati itu bergerak naik ke atas pak, rakungan anak pacol hari tadi. Wa tadhunnuna billahi dzununa, ini dibaca panjang lah. Dan kalian menyangka terhadap Allah bermacam-macam prasangka. Kenapa jadi baca dzununa panjang? Karena ini mura'atul usul, memperhatikan ujung-ujung ayat. Dia kan basira, syadida kan, firara, nah gurura atau kan. Nah, lalu adzununa itu dia alif.
Wa tadhunnuna billahi dzununa. Kalau waqaf, kalanya kada waqaf, wa tadhunnuna billahi dzununa hunanika batuliyal mu'minun. Bila kada waqaf, handap jananya tah. Dan kalian menyangka terhadap Allah bermacam-macam prasangka. Tages aku kalah, tages kita kalah, tages kita dibantai musuh, tages kita macam-macam lagi. Karena secara logika, secara akal kalah. Munya kada Allah nang ma penyelamatakan. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah diuji orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu teruji tuh kayak apa keyakinannya dengan Tuhan, kayak apa percayanya Allah Ta'ala. Nah ujiannya gitu. Ketika Allah Ta'ala arahkan musuh tadi atas bawah. Dan digoncang mereka sebagai goncangan yang dahsyat. Nah kayak apa imannya nih. Seorang tahan, kawan dihiga pulang gerunum. Nah tambah pulang tuh lah. Nah kawan gerunum ini kan bisa terpengaruh juga nih. Dah kaitannya ujian dah. Kita tadi apa orang Covid tadi nih. Ada yang kabar gini-gini takutan kita harus berapa bang? Namun di daerah lain kan orang ada yang meninggal kita kan burung nih. Pas ada orang mati kan burung tepuk imbai gitu nah. Macam-macam sangka-sangka kan. Ada di mana di tempat lain orang mati nih jenazah di susun udah kurang kemudian mitsos kan. Takutan juga lihat gambarnya di daerah di sana kan luar pada muntai nih. Nah kita di sini ada burung tepuk imbai orang mati nih. Macam-macam tuh kan beritanya tuh nah. Ada yang nambahi pulang. Nah, tapi bila mau nang berlebihan lah di medsos, ada yang memantau gitu. Kadang orang menyebarkan hoax kan. Nah, itu kan kayak Pak, dulu kabarnya itu kan ada yang masuk ke pikiran oleh. Nah, mana orang nang kurang kan yakin dengan Tuhan. Macam-macam para sangka lah kan. Nah, ini kayak ini saku, kayak ini saku. Nah, gitu. Mungkin gitu ada tujuan yang merasa terguncang lah dengan nang tadi nang masa-masa Covid tadi. Mungkin dari kita ini kan masih terhitung desa kan. Kalau orang di perkotaan itu kan orang kelurahan ketahuan bener kan kabarnya itu kan ada nang kejadian-kejadian tah. Karena padat penduduk. Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradum ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ketika berkata orang munafik berucap dan orang-orang yang ada di hati mereka penyakit. Orang munafik ternyata sudah dimuntung menjadi kalimat syahadat tapi hati kafir. Dan orang yang di hati mereka ada sifat sakit. Berarti gimana? Cuma kalau ada munafik ini itikadnya. Nah, ada nang waladina fi qulubihim maradun nih beriman tapi kelakuannya kayak munafik juga. Nah, jadi gaya pandir, gaya kelakuannya hati gimana Tuhan? Cuma gaya pandir gaya lawannya kayak munafik. Ada munafik ini asli kan kisahnya nih Islam pada hatinya ada percaya. Nah apa jadi ucap dua kelompok ini nah. Ada nang ekstrem sudah nyata kafir sudah kan di dalamnya nah. Ada nang masih beriman dia tapi montong lawan gawian nih kayak orang munafik. Apa jawabannya? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Tidaklah menjanjikan kita oleh Allah dan Rasulnya kecuali tipuan belaka. Ditiwasnya Allah Ta'ala. Ditiwasnya Rasulullah. Jadi agama itu dianggapnya kada bujur. Apa nih buktinya membujur? Hendak habis dibantai orang. Musuh sudah depan mata. Nah, padahal masih ada kan pertahanan tuh apa dah? Parit itu kan. Nang kira orang kada menyebelah nih. Menyebelah orang matian musuhnya kan lawan nyebelah. Tapi inya nang dihayalnya tuh di atas pada semua itu kan. Dihayalnya karena kaum muslimin lingah lalu masukkan musuh berdaan. Nah, sehingga mengatakan demikian. Jadi orang beriman, nah tak anu juga kan ya tahayat juga kan tak ganggu nih, tak ganggu dengan pandiran-pandiran buahnya nih. Wa id qalat ta'ibatum minhum, dan ketika berkata sekelompok dari mereka, jadi direkam Allah Ta'ala lah dan dikisahkan. Jadi kan nama nang kana ini kan supan bener nah. Ada orangnya masih hidup kan. Sekelompok dari mereka berkata, ya ahli Yasrib, wahai penduduk Madinah, la muqama lakum, tidak ada tempat bagi kalian. Farji'u, pulanglah kalian. Bapak jaga di parit ini pertahanan. Berikan jaga rumah masing-masing aja. Wa yasta'dzinu fariqum minhumun nabiyya, hingga minta izin sekelompok dari mereka kepada nabi. Nah, Fajar kami berikan aja ya soal kada menjaga perbatasan, kada menjaga nang di parit ini. Yang berikan ke rumah aja. Ya qulun beralasan mereka,
Inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami dalam bahaya. Rumah kami dalam bahaya. Ada serangan yang tiba-tiba menyerang ke rumah kami, karena harta, anak, bini jadi korban. Wa ma ya bi aurah. Padahal tidak ada bahaya. Bahaya masih jauh mengancam lagi. Jadi rupanya kita inilah katuju haya-haya suatu yang belum terjadi. Hayalan kita terlalu banyak lah. Padahal satu langkah ya kan mungkin pacang kana, tapi hari kita sudah sampai 5 langkah, 7 langkah kamu kalau nih. Nah, kejauhan kita mahya. Lalu akhirnya dihantui rasa takut. Sebelum menjalani itu kan anak bersuntik, kayak pakai bersuntik aja. Cocok orang padih aja. Ibunya pulang aja, berarti masuk pulang karena seluruh badan karena dimasukinya. Nah, ibunya aja maarit sakitnya pulang, bangkak karena aja tangan atau anggota badan bangkak kan panas suntik. Mah ya adalah belum suntik giring sudah orangnya kan. Suntik apa aja entah. Nah, orang memberi apa vitamin misalnya lah. Bawaan kita hutan sudah. Mah ya dulu. Jadi pucat muha kan. Karena menyuntik apa bilang gemetaran benar. Biar sampai sudah imbang dari cucuk orang. Nget sekali. Ya itu aja kah aja. Jurang karena bila supaya jangan sakit karena beri ke rumah dilamar lah, dilamar pakai dilamar pakai apa? Pakai butul. Nah, butul buat bunyi panas lah. Dia makan kan busuk-busuk takan gitu. Sampai ham jurang. Nya obatnya ada nang nang kantal kan. Bila obat tuh kantal, ini bah karena suntik itu kan katur. Nah, lalu dilamar tadi. Pakai butul diisi banyu tadi. Sampai ham mahayal bilang nang tautan bener lah. Nah, biar sudah suntik kurang sekali emang inget beh lagi. Nah, hayalan na ambian nang macam-macam nang dihayal. Tetelah contohnya atau kan kita menghadapi suatu hal-hal yang menakutkan tuh kadang kan jauh benar anunya. Nah, hayalan di depan tuh bagaimana kan. Nah, dikhawatirkan tuh banyak benar. Jadi jalani kada kayak itu. Wa ma hiya bi'auratin yuriduna illa firara. Tidak lain keinginan mereka melainkan melarikan diri, lari daripada tugas loh nah itu nih gara-gara takutan mahaya. Nah, jadi sindir Allah Taala semuanya. Gazwatu Bani Quraidah habis sudah musuh simpon bulikan ada pula babak baru Nabi itu yang kan. Nabi itu kan ngintu teruslah. Jadi kalau sudah ketika angkat senjata Nabi itu intu panik dah. Pokoknya harus Islam tuh ya'lu wala yu'alai. Wala yu'alai. Islam harus tinggi, tidak bisa ditinggi yang lain. Bila ada yang melawan, selesaikan. Bila orang menyerang, pertahankan. Kayak itu misi Nabi itu. Jadi kegiatan-kegiatan Nabi itu kada kayak kada kawakai kita na aman nih kan. Kita na aman nih adakan tabligh akbar, mengadakan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, mengadakan Isra Mi'raj, Mahawa, Ma'arwah, bagaimana kep, kita kada digi sibuk na kayak Nabi. Nabi sidin konteksnya waktu bahari perjuangkan agama. Jadi nang kayak ini kada sahabat nang kayak ini digawe kan. Nah, kayak apa anak bermaulidan punya anak nang peringatan Maulid Nabi musuh ada nang anak menyerang. Maulah kada digagalakan noneh. Nah, jadi kada sampai ke situ. Dimana Nabi itu memberikan suatu pendidikan dan mengarah ke sana akan pesan-pesan secara umum. Biar Habib Jamal lah. Contohnya kan misalkan bilongka halal kada kah? Halal, jambu halal, pisang halal. Apa lagi? Kusila halal, nanas halal. Diriceh dibuati sambal jadi napa? Buati sambal cacapan buati napa? Uyah kah? Uyah bepirek lawan lombok atau niki sambal gula habang. Nah, pangarannya nang beri ciri-ciri tadi. Jadi nah pangarannya nang makanan buah-buahan dari ciri-ciri jadi nah pangarannya. Makan apa pangarannya itu aja. Nah, dicecap makan buah itu cacapannya. Nah ngaran kelompoknya atau sakelompokan tuh pangarannya. Rujak atau pancok. Halal kata enggak pancok? Halal kok nan. Jadi digabung tuh kan dari makanan halal. Lalu muncul ngaran baru, ngarannya pancok loh kan. Amun sabuting pisang aja, pisang banu, pisang belirip ngarannya loh kan. Misal makan nanas saya loh kan. Tapi bila digabung berarti ngaran ada ngaran hanyar, ngarannya pancok, ngarannya rujak. Nah kayak itu juga kan. Diadakan baca Quran, diadakan baca salawat, diadakan muji-muji Nabi,
Diadakan baca tentang sejarah Nabi. Nah, lalu makanan, adanya Pak peringatan Maulid Nabi, isinya apa halal berarti semuanya perintah agama. Nah itu tuh, jadi sebagai logikanya kan, nah, logikanya orang Maulidan tuh kayak Pak kita makan pancok tuh nah jadi kan buah-buahnya macam-macam orangnya disatuakan lalu ngarani pancok atau rujak tadi lah bahasa Indonesianya. Nah itu Habib Jamal jadi mengolahkan apa? Mengolahkan logika. Nah kan gitu. Jadi bukan nama baru ngarannya, tapi supaya menyambat to simpon satu kata aja peringatan Maulid Nabi nah, peringatan Maulid Nabi satu kata aja. Pada isinya semua perintah agama ada di situ. Nah, bisa bagus-bagus tompol itu kan. Bila ada kemungkaran itu suatu yang mendatang, bukan suatu yang diprogramkan, nah, bukan suatu yang direncanakan. Jadi kada boleh nang ketika ada kemungkaran tuh diponis Maulid Nabi itu haram bahwa karena nang kalau ada kemungkaran itu suatu yang mendatang, bukan masuk dalam programnya. Karena ulama sudah memberikan acuannya kayak ini nang haram Maulid Nabi. Nah, kan bila tak buat nang haram itu berarti nang menggawi ini nang menambahi, bukan dari asalnya. Dari asalnya diadakan Maulid Nabi tadi. Walamma raja'a alaihi salam, manakala raja'a pulang Nabi alaihi salam. Raja'a itu huwa Maulid Nabi. Manakala pulang oleh Nabi alaihi salam bi ashabi dengan para sahabat, wa aradan Nabi ingin an yakhla'a an yakhla'a, Nabi melepaskan libasal harbi, pakaian perang. Jadi kan pahlawan ini berperang tadi. Nah, Nabi itu kan walaupun sidin nyata-nyata dijamin Allah tetap sih memakai baju perang. Maka barat oleh bajunya dari besi, barat itu humap lah. Amarahullahu, Allah perintahkan Nabi bil luhuqi untuk menyusul Bani Quraidah, menyusul Bani Quraidah, datangi Bani Quraidah hatta yutahhira, agar Nabi membersihkan ardahu, bumi Madinah, min qaumin, daripada satu kelompok manusia, lam ta'ud tanfa'u, yang tidaklah memberikan manfaat. Yang ta'ud ini kita bisa diartikan yang tidaklah memberi manfaat. Ma'ahumul uhudu, bersama mereka perjanjian. Sudah dijanji dah kita bersama-sama membela negeri Madinah. Ada musuh datang, kita bersama-sama bahu-membahu mempertahankan kota Madinah. Soalnya bukannya mendukung Nabi, malahan mendukung musuh. Untung ada yang pintar kan sebelum itu adu asah lah musuh lah. Nah, dengan cara delegasi, dengan cara menghancurkan persatuan musuh. Nah, itu kan konteks perang dan sepangarannya contoh. Sepangarannya semalam. Nah, datang minta nang jaminan semalam. Sepangarannya dia. Nah, Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud nih asalnya kan kafir, masuk Islam, orang ditehu pada Islam. Lalu Nuaim bin Mas'ud ini menghancurkan persatuan musuh. Namanya kada salah gini juga orangnya nang tadi kisah kan, nang mengutani ketika Nabi hendak perang Uhud terakhir, perang Badar terakhir. Nuaim bin Mas'ud biar ternyata. Jadi memang ini pandai berbicara lah. Jadi pernah kan ia mau wasi kaum muslimin atau Islam, maka senjata makan tuan, bubrik pernah musuh loh pas berhasil memecah belah persatuan orang. Nah, karena konteks perang itu kan boleh kayak itu kan berbicara itu dengan mengulah-ulah cerita tadi. Untuk nyata untuk membela kaum muslimin yang telah didustaikan oleh orang Yahudi. Menyembahkan janjinya. Wala tarbutuhumul mawasiqu, dan tidaklah mengikat mereka al mawasiqu, perjanjian. Kada setia lawan janji. Wala ya'manu muslimuna, dan tidak merasa aman orang-orang Islam janibahum, akan kejahatan mereka. Fi syiddatin, dalam kesusahan. Faqala li ashabihi, lalu sabda Nabi li ashabihi, kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Nah, ya nih, yang kisah sahabat berijtihad. Janganlah mengerjakan salat oleh salah seorang dari kalian fardu asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi kalau Nabi perintahkan berangkat waktu itu juga sampai ke Bani Quraidah belum maghrib hari. Bila imbah itulah berangkat dalam perhitungan lah belum maghrib lagi hari sampai di Bani Quraidah. Sawat di asar walaupun matahari parat tinggalam dah. Nah, itu kan. Nah, akhirnya fasaru musri'in, maka berangkatlah mereka cepat-cepat. Nah,
Apa memperapas itulah kan lagi perhitungannya apa kira-kira para asar kira para maghrib sampai di Quraidah salat maghrib asar di sana. Jadi Nabi menyuruh kan jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti sampaikan sebelum tenggelam matahari. Itu pemahaman sahabat yang utama dan pertama itu. Wa tabi'ahum alaihissalam dan mengikuti mereka pun Nabi alaihissalam rakiban mengendarai ala himarihi atas himar beliau. Nabi pakai keledai jadi di belakang mengejar. Wa liwa'uhu dan bendera Nabi biyadi Ali bin Abi Thalib di tangan Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib. Wa khalifatuhu alal Madinah dan khalifah pengganti Nabi, pengganti kepemimpinan Nabi alal Madinah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini jadi angkat diri khalifah. Khalifah sementara menjaga keamanan kota Madinah. Nah, wewenangnya dijalankan. Wa kana adadul muslimin adalah bilangan atau jumlah kaum muslimin salah 3.000. Nah, berangkatnya 3.000. Sisa pasukan ada kan. Waqad adraka jama'atun atau waqad adraka Waqad adraka jama'atun min ashab salat al-asri fi tariq. Oh, ada palingnya nah. Waqad adraka jama'atan ya min ashab salatul asri fi tariq. Sungguh telah mengenai akan sekelompok daripada sahabat Nabi salatul asri oleh kewajiban salat asar. Artinya kan di tengah jalan asar hari, asar sudah waktunya nih. Lalu fitari di tengah jalan, fasallaha lalu mengerjakannya ba'dhum sebagian mereka. Jadi kan kelompok sahabat yang berangkat ini lalu pecah dua. Bayangan di sini loh kita meneruskan perjalanan ke Bani Quraidah. Itu anggapannya supaya sembahyang di tempat itu aja. Berarti kan melanggar lawan ucapan Nabi jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, tapi mereka bukan membangkang perintah Nabi, tapi mereka memahami hadis Nabi. Hamilina mereka menganggap amrar Rasul, perintah Rasul itu bi'adami salatiha dengan tidak mengerjakan salatnya kecuali di Bani Quraidah ala qasdis sur'ah atas niat agar cepat-cepat. Jadi usahakan ya Nabi supaya sembahyangmu itu Bani Quraidah. Jadi belum maghrib sudah ikan asar dari Bani Quraidah ada. Artinya cepat kan tulakan lagi nang supaya cepat, tapi antara orang banyak kan kada sampat juga kira-kira nah. Jadi gawe asar lo. Kenapa? Karena sembahyang asar ini perintah dari Allah. Jadi perintah Rasul itu bujur, perintah Allah bujur juga. Nah, ketika bertentangan dua perintah nih, gawe dulu asar. Karena perintah Nabi ini supaya secepatnya. Kita sudah berusaha secepatnya. Jadi sekarang kita sembahyang asar dulu. Masalah sampainya kada sampainya karena sebelum maghrib di Bani Quraidah itu urusan belakangan. Nah, sembayangannya ini ijtihad sahabat. Kalau pas sahabat bikinnya ijtihad. Ada kan nah alimnya situ, ada nama ikuti. Nambah taklid ke situ. Nah. Walam yusalli al-akharun tapi tidak mengerjakannya yang lain pula. Kada bisa. Karena Nabi merintahkan tuh tekstual Nabi ke itu. Jadi tekstualnya apa? Jangan sembahyang asar kecuali Bani Quraidah. Biar tak maghrib, yang penting asarnya di Bani Quraidah. Nah, ini hanya tekstual. Memaham secara tekstual. Nah, secara tekstual kayak apa bacaannya kayak itu digawi. Ada tadi kontekstual, arti kontekstual itu kan pemahamannya yang diambil. Nah, masalah kewajiban kan kita kada boleh kita menunda-nunda salat sampai kalau waktunya. Nah, itu kontekstualnya. Jadi ada pulang di lain pemahamannya lalu disatukan. Ada ini seadanya pun Nabi itu gawi. Nah, jangan biasa kalau kita kacau sampai Bani Quraidah walaupun kita sudah masuk maghrib. Nah, dua kelompok ini berbeda. Ijtihadnya berbeda. Nah, padahal sahabat Nabi itu murid asli Nabi didikan Rasulullah langsung. Ternyata kada kawa sama pendapatnya. Memaham Al-Quran hadis itu kan kada samanya. Ada sama dengan Nabi mendidik. Walam yusalli al-akharun dan tidak mengerjakannya yang lain. Illa fi Bani Quraidah kecuali dia salat asar mereka kelompok yang kedua ini di Bani Quraidah ba'da mudhi waqtiha disebut juga. Setelah berlalu waktunya maghrib dari hanya kawan bi asar. Jadi asarnya mengqadha. Hamilin al-amra mereka memungkinkan pemahaman itu perintah ala hakikatih bang sebenarnya ya tekstual tadi kayak apa Nabi nyuruh gak bisa adanya kalau usah dipahami macam lagi. Nah, tontong semuanya datang Nabi. Nah, lalu gigire sahabat kan melapurakan juga sahabat ini minta keputusan bang siapa yang bujur kan itu yang didukung itu yang ikuti siapa yang salah jangan diulangi. Banyak kada mencela lawan kelompok yang berbeda ini kan kada mesti mencela cuma minta putusan Nabi kayak Rasulullah kami kayak ini kisahnya.
falam yu'annif fariqan minhum. Nabi tidak mencela satu kelompok pun dari mereka. Artinya bujur aja beritaan. Nah, jadi Islam itu luas. Sebab pemahamannya itu kan asa ada aja kan, dalil-dalilnya lengkap, maka itu kawat dipertanggung jawabkan. Hingga kan kita sekarang dalam bermadhab kita ada 4 madhab. Nah, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kan lain-lain kadang-kadang memahami masalah, ada yang ini haram, ini halal, ini haram, ini makruh, nah, ini wajib, ini sunat. Lain-lain kan pemahamannya. Nah, semuanya pakai dalil dengan ada dalil Quran dan hadis dan pemahaman nang benar. Nah, tapi kan orang-orang memang berkompeten nak awak itu desa alim besar rohnya kan. Nah, ulama-ulama itu lalu mereka sama-sama mempunyai pengikut hingga sampai sekarang. Nah, dan ilmu mereka itu memang ada kitabnya. Kada sembarang nang pendapat saja, tapi kitabnya ada kitabnya turun temurun dipertahankan sampai sekarang. Nah, kita kan Indonesia kebagian mazhab Imam Syafi'i. Kita dari Hadramaut dulu Syafi'i, lalu ke India, ada di India bagian selatan, lalu sampai ke Indonesia. Nah, mayoritas Indonesia kan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, itu rata-rata mazhabnya adalah Syafi'i. Asalnya Syafi'i kan. Nah, sekarang ini karena kita sudah mudahnya transportasi kan, lalu ada sekarang nang bukan Syafi'i ada kan di Indonesia. Mungkin di negara tetangga ada, mungkin juga ada mazhab Syafi'i. Tapi itu mendetang nang aslinya kita nang Islam awal-awal di Indonesia itu dengan mazhab Imam Syafi'i. Belum ada songo. Ada mengatakan mazhab Hanafi dalam Syafi'i, tapi kan lebih nang nimbul benar Indonesia ini kan Syafi'i mazhabnya. Nah, lalu sekarang ini ada nang bukan Syafi'i. Tapi selama 4 mazhab 4 jangan ada apa lah. Selama 4 mazhab 4 jangan ada apa. Yang dikhawatirkan itu mazhabnya kada jelas. Mana kan diikuti. Walam mara'a banu qaridata wallahu